Sahabat yang berkemenangan, jumpa lagi dalam acara saling berdoa, saling memberkati, saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, berbagai macam cara Tuhan menegur, mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan semua manusia ketika sudah semakin jauh dari jalan-jalannya. Tidak selalu dia bicara lalu kita dengar lewat telinga kita. Tak selamanya dia menyampaikan isi hatinya lewat mimpi, lewat penglihatan-penglihatan. Namun paling tidak, Tuhan sudah mengingatkan kita lewat firman-Nya. Saat kita renungkan, kita dibawa kembali ke jalan Tuhan yang sebenarnya. Saudara, bila mana semuanya itu tidak terjadi, ada kalanya Tuhan punya cara lain. Peristiwa dan kejadian menjadi sarana Tuhan untuk menasihati umatnya. Saudara yang dikasih nama Tuhan, firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 14. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke arah galah rangsang. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ada sesuatu yang menarik tentang kata galah rangsang. Menendang ke galah rangsang. Dalam teks aslinya, galah rangsang ketron. Artinya, kayu yang ditajami, yang berfungsi untuk menusuk sapi. Tatkala sapi itu bermalas-malasan, tatkala sapi itu jahat kepada sapi yang lain. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup. Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Engkau hanya menyakiti diri sendiri. Saudara yang dikasih nama Tuhan, dari dua versi ini maka kita dapat menyimpulkan, tak kala peristiwa menjadi teguran Tuhan kepada kita seperti kepada Saulus, ada kalanya peristiwa itu berupa sesuatu ketron, galah rangsang yang menusuk, menyakiti kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara bahwa galah rangsang itu menusuk kita supaya kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Peristiwa-peristiwa menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Dan ingat, peristiwa-peristiwa yang disebut tadi galah rangsang, kalau kita kembali ke pasal 9 Kisah Para Rasul ayat 4 dan ayat 8. Apakah galah rangsang itu? Di sana dikatakan Saulus ketika dia ditegur oleh Tuhan, maka ada galah rangsang, yaitu berupa mata Saulus, mata Paulus tidak dapat melihat. Saudara dikasih nama Tuhan, peristiwa-peristiwa inilah yang mengingatkan Saulus, sehingga Saulus kembali kepada jalan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan tatkala galah rangsang itu menusuk kita? Kejadian-kejadian peristiwa membuat kita kewalahan, membuat kita terpuruk. Itu adalah galah rangsang untuk mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Satu hal, dikatakan sukar bagimu menendang ke arah galah rangsang. Engkau hanya menyakiti diri sendiri. Artinya ketika kita melawan terhadap peristiwa yang dibuat oleh Tuhan, tatkala itu menegur kita, maka itu artinya kita sedang menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, jangan lawan. Jangan melawan arah. Tatkala galah rangsang itu menusuk kita,
ikuti alurnya, melenturlah, melunaklah, searahlah, sehingga galarangsang yang menusuk itu tidak sampai menusuk, tidak sampai membinasakan kita, tidak sampai membuat kita babak belur. Tetapi kalau kita mau searah dengan galarangsang itu, maka kita akan semakin tidak merasakan kesakitan. Kita melentur, kita melunak, kita menyerah kepada Tuhan, sehingga galarangsang apapun yang terjadi membuat saudara dan saya menikmati, membuat saudara dan saya menjadi jemaat-jemaat yang selalu mengerti akan rencana Tuhan lewat peristiwa. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya akan akhiri dengan sebuah lagu. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar kasih-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan memberkati kita semuanya.